Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi saat ini dengan suara Injil Lembah Yordan. Kita hendak disapa lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Bapa di sorga, yang terus mengasihi kami sehingga memberikan ruang dan waktu bagi kami untuk kembali disapa oleh suara Injil yang terus menggemahkan kasih Tuhan dalam hidup kami orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon penyertaan Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu di saat ini. Amin. Suara Injil hari ini kita hendak merenungkan dari kitab Mazmur 103 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Para pendengar suara Injil yang dikasihi Tuhan, kita masih terus berada dalam suasana kebangkitan Yesus Kristus dan ada dalam masa-masa penampakan. Ada sebuah sukacita yang kita alami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Manakala kita tahu bahwa kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Sebab keselamatan Tuhan telah berikan bagi kita sekalian. Sukacita Tuhan anugerahkan bagi kita. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, sadarkah saudara bahwa memuji Tuhan merupakan salah satu cara untuk meraih kemenangan dalam sebuah peperangan rohani? Saat kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, berarti kita sedang melakukan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu sangat dibenci oleh iblis. Sebab iblis tidak suka setiap anak-anak Tuhan untuk terus ada memuji dan menyembah Dia. Karena itu iblis akan selalu berusaha untuk mengusik kehidupan orang-orang percaya saat kita hendak memuji Tuhan, dengan maksud supaya kita tidak fokus untuk memuji dan menyembahnya, sehingga kita tidak memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Pendengar suara Injil yang dikasihi Tuhan, masih banyak orang percaya yang kurang menyadari pentingnya memuji Tuhan, sehingga seringkali melakukannya hanya pada saat-saat atau momen-momen yang merupakan sebuah seremonial belaka. Hanya saat ibadah saja. Di luar itu mereka jarang sekali mau memuji Tuhan. Apalagi kalau sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan hidup, dengan berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa setiap hari, setiap waktu kita harus memuji Tuhan. Apalagi kalau kita sedang diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup, sebagai sebuah tanda bahwa kita akan terus mengucap syukur kepada Allah dalam segala sesuatu. Dan itulah yang diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan lewat surat Rasul Paulus. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Itu berarti entah baik atau tidak baik waktunya, ketika kita berada dalam segala berkelimpahan, tetapi juga ketika kita diperhadapkan dengan situasi terpuruk sekalipun, kita harus memuji Tuhan. Tidak peduli apapun kondisi kita, baik kita sedang diberkati oleh Allah ataupun ketika kita tidak diberkati, baik kita sedang dalam ujian atau tidak, kita harus senantiasa memuji Tuhan. Dalam ayat kita di saat ini,
dikatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, dalam bagian ini bagaimana kita melihat Raja Daud hendak memotivasi dirinya sendiri agar ia tidak lupa untuk memuji Tuhan. Daud memberi perintah kepada jiwa dan batinnya untuk selalu dan senantiasa terus memuji Tuhan. Sebab apa? Ia tahu sebagai manusia yang adalah ciptaan Allah, maka kita mengalami sebuah keterbatasan dalam hidup ini. Sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang terbatas, itulah sebabnya Raja Daud dia melukiskan kehidupan manusia di ayat 15 dan 16 bahwa adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya. Lalu ia melanjutkan pada bagian ayatnya yang ke-17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Betapa luar biasanya bagian firman Tuhan ini. Maka tidak ada alasan apapun bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan untuk terus memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, kita telah menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang tidak layak bagi Allah. Namun kita telah diperdamaikan oleh-Nya di dalam dan melalui anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah mati di kayu salib bagi kita, mengorbankan dirinya, membayar kita dengan harga yang lunas. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk memuji-muji namanya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita diberi tantangan sungguh luar biasa oleh dunia ini. Dunia memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Apakah kita mampu untuk memuji-muji Tuhan dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini? Sebab terkadang kita malu untuk memuji-muji Tuhan di saat-saat kita berada di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita kembali mengingat bahwa Raja Daud ketika dia mau memotivasi dirinya sendiri untuk memuji-muji Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita juga untuk memotivasi diri kita, mengingatkan diri kita kembali bahwa kita juga harus senantiasa memuji-muji Tuhan. Tuhan Yesus sedang menunggu Bapak, Ibu, dan saya. Apakah kita terus mau rindu mencarinya di dalam pujian penyembahan kita hari lepas hari, baik secara pribadi, di tengah kehidupan rumah tangga kita, ketika kita mengangkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan bahkan pelayanan yang dipercayakan oleh Allah. Sanggupkah kita untuk terus menyatakan kuasa-Nya di dalam puji-pujian kita kepada Allah? Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua untuk dapat dengan setia dan taat terus menaikkan pujian kita kepada Allah. Sebab Dialah Allah satu-satunya yang patut dipuji. Dialah Allah satu-satunya yang patut disembah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepada Tuhan, sebab Engkau masih melayakkan kami untuk memuji dan menyembah Dikau dalam hadirat-Mu. Berkati kami semua, para pendengar suara Injil dimanapun berada. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus menjadi berkat dalam hidup kita hari lepas hari. Dan kami semua mau rindu untuk terus memuji-muji nama Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, dalam situasi dan kondisi apapun. Sebab kami tahu Engkaulah Allah yang bertakhta di langit dan di bumi, dan Engkaulah Allah yang bertakhta di atas puji-pujian. Terima syukur dan sembah kami ya Tuhan, dan kami percaya Engkau akan terus memberkati kehidupan kami
serta memberkati akan segala kehidupan pergumulan sukacita kami semua. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah dan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Para pendengar suara Injil yang diberkati oleh Allah, demikianlah kita telah disapa oleh suara Injil saat ini. Dan kita akan kembali lagi dalam suara Injil selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita dan biarlah menjadi berkat bagi kita semua.